Pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di Ustaz Menjawab. Hari ini temanya tentang perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ini terjadi tahun ke-1 Hijrah ya. Menjelang sudah masuk tahun kedua Hijrah. Karena 17 bulan. 17 bulan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, perubahan kiblat ini juga menggoncangkan hati orang-orang yang belum taat beragama. Ada yang murtad kembali kepada agamanya karena dianggap Rasulullah itu limplan, tidak istiqamah. Tapi bagi orang-orang yang beriman, percaya kepada Rasulullah, semakin bertambah imannya. Nah, semakin bertambah imannya. Kenapa? Karena umat Islam sudah punya kiblat sendiri, tidak lagi bergabung dengan kiblat orang Nasrani dan orang Yahudi. Karena di dalam Al-Quran orang-orang Yahudi itu tinggalnya di sebelah barat Baitul Maqdis, sedangkan orang-orang Nasrani tinggalnya di sebelah timur di sebelah timur Baitul Maqdis. Maka kedua agama ini orang Yahudi menghadap ke timur supaya menghadap Baitul Maqdis, orang Nasrani, orang Kristen menghadap ke barat supaya juga menghadap Baitul Maqdis karena kiblat mereka itu satu, Baitul Maqdis. Jadi terjadilah ribut juga antara mereka ya. Kemudian menuduh kita lagi orang Islam menghadap Baitul Maqdis juga. Akhirnya Allah menurunkan ayat Quran, ayat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu menghadap wajahmu ke timur atau ke barat. Maksudnya orang Kristen menghadap ke orang Yahudi menghadap ke timur, orang Kristen menghadap ke barat supaya menghadap Baitul Maqdis itu. Tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhir. Siapa itu? Orang Islam. Orang Islam percaya kepada para rasul, ya, percaya kepada kitab-kitab. Sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengingkari rasul terakhir. Mereka mengingkari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kan rasul. Yang kena Kristen, ya. Orang Yahudi malah 2 orang tidak dianggap rasul. Jadi Nabi Isa mereka tolak sebagai rasul, Nabi Muhammad juga mereka tolak. Tapi orang Islam mengakui semuanya. 25 rasul diakui, yang ada nama dalam Al-Quran, juga mengakui nabi-nabi yang tidak disebut nama dalam Al-Quran. Ya. Jadi kalau orang Islam ini tidak mengingkari para rasul itu. Dan orang Islam itu juga memiliki sifat-sifat yang sangat agung di dalam surat yang kita bacakan tadi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab. Jadi orang-orang Islam itu juga sangat cinta kepada kerabatnya, memberi harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kemudian kepada anak yatim, ya, wal yatama wal masakin, kepada fakir miskin. Juga orang Islam itu suka membantu, kan. Wa ibnas sabil, orang-orang yang ibnu sabil juga dibantu. Orang-orang yang berperang juga dibantu. Orang-orang yang berutang juga dibantu. Luar biasa orang Islam ini baru disebut orang yang beriman, ya, karena percaya kepada perintah-perintah Allah. Pemirsa TV, kalau ada yang ingin SMS bertanya, karena kami tidak gunakan telepon lagi, silakan SMS ke nomor saya 0813 60 25 6228 seperti di layar kaca. Juga boleh WA ya ke nomor saya. Insya Allah kita akan baca. Kita akan saling menukar ilmu. Ya. Kadang-kadang kita yang nggak bisa. Sambil kami menunggu SMS, ini sudah masuk, sudah bergetar. Tapi kita berikan kesempatan dulu kepada
Tengku Abi Husaini. Siapa tahu beliau ada pertanyaan yang sudah disimpan. Silakan Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa dimanapun anda berada. Begini Ustaz kan. Memang belum termasuk bulan Nisfu Syaban, kan? Tapi mungkin kita tidak tahu bahawasanya peristiwa di bulan Syaban itu menukar kiblat. Tapi mungkin banyak yang tidak kita tahu mungkin ya. Tapi yang setahu saya kadang-kadang di bulan Nisfu Syaban banyak mengerjakan sembahyang sunat ataupun puasa. Apakah ada dasarnya ataupun bagaimana hukumnya? Kemudian Ustaz pernah menceritakan tadi bahwasanya waktu penukaran kiblat itulah wahyu Rasulullah 9 zuhur 4 rakaat. Sudah 2 rakaat menurunkan wahyu. Apakah Rasulullah itu bersembahyang sendirian apapun berjamaah dengan cara berjamaah? Apa di mana? Apa di masjid? Apa di mana tempatnya? Iya. Waktu Tunayu. Masih Ustaz. Ya baik, apa yang ditanyakan oleh Abi mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Jadi ada 2 hadis yang mengatakan tentang turunnya wahyu surat Al-Baqarah ayat 144 tadi. Satu hadis dikatakan Rasulullah sedang salat bersama beberapa orang, turunlah wahyu. Jadi ketika itu Rasulullah menghadap ke barat lalu berpaling ke selatan ya. Lalu jamaah juga menggeserkan diri ke belakang Rasulullah ya. Menghadap ke selatan. Selatan itu ada Mekah di selatan. Jadi kalau Yerusalem di barat. Tapi ada juga hadis satu lagi, itu bukan waktu Rasulullah sedang salat. Rasulullah sudah salat kemudian turun wahyu. Orang-orang lain yang datang kemudian salat di masjid itu, masjid sederhana tentunya, bukan masjid sekarang ya. Lalu Rasulullah membaca ayat itu, mengulangi yang dibaca oleh Jibril ya. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Lalu orang-orang yang salat sendiri itu kemudian menghadap ke Masjidil Haram. Jadi ini dua-duanya benar ya. Dua-duanya benar. Yang jelas dengan turunnya ayat itu berakhirlah umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis. Sudah jelas ya? Sudah. Jadi ada satu lagi Ustaz. Masalah ibadah-ibadah di Nisfu Syaban ya. Ada kadang-kadang bagaimana? Iya, memang ada sejumlah kitab-kitab Jawi dulu, di zaman dulu, bahwa di malam Nisfu Syaban itu ada ibadah-ibadah ya. Ada salat Nisfu Syaban, ada zikir, ada makan-makan, kenduri. Sampai sekarang juga masih ada ya. Di kampung-kampung itu masih ada. Rupanya setelah lahir ahli-ahli hadis, meneliti hadis-hadis, ternyata hadis-hadis tentang Nisfu Syaban ini hadis palsu. Ada juga hadis lemah ya, hadis lemah. Akhirnya ulama mengatakan tidak ada salat Nisfu Syaban. Itu bid'ah. Mengada-ngada, tidak ada. Dan setelah diteliti sejarahnya, salat Nisfu Syaban ini juga dimulai bukan di Makkah, bukan di Madinah, tapi di Baitul Maqdis oleh seorang yang ahli baca Al-Quran. Dia tidak ahli fikih, tidak ahli ilmu. Dia datang dari Syam. Syam itu di Damaskus. Dia datang ke sana, datang ke Yerusalem. Karena dia seorang qari, suaranya sangat bagus. Jadi dia suka bukan sengaja. Dia mengajak orang-orang untuk salat. Dia baca sangat bagus suaranya. Kebetulan. Karena dia seorang qari. Lalu orang-orang ikut juga. Lahirlah salat Nisfu Syaban, salat yang tidak ada nasnya. Jadi ulama-ulama modern sekarang tidak melakukan lagi, tapi kadang-kadang ada juga rekayasa sedikit ya. Salat Nisfu Syaban tidak dilakukan lagi, tapi diganti dengan salat tasbih gitu ya. Ada juga pendapat tidak boleh juga diganti, bid'ah juga. Salat tasbih itu tidak mesti di malam Nisfu Syaban.
Tapi orang-orang yang berpendapat daripada kosong tidak ada acara lain di malam itu, boleh saja kita ganti dengan salat tasbih. Macam-macam. Tapi semua itu ya lebih baik kita pegang kepada sunnah. Kalau memang tidak kuat dalilnya, untuk apa kita berpayah-payah gitu ya. Boleh Ustaz, daripada kalimat-kalimat daripada Ya, seperti kita katakan tadi ya. Orang yang suka ibadah itu semua boleh. Tapi orang yang menambah-nambah orang yang sangat hati-hati dengan ibadah, kalau tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, orang itu tidak akan mengerjakannya. Apakah tidak boleh sama sekali berkumpul di malam nisfu Sya'ban? Boleh saja, karena 15 hari akan datang kan kita masuk bulan suci Ramadan. Jadi malam itu sebagai starting point untuk membersihkan nurani kita, membersihkan hati kita, mendengar pengarahan-pengarahan dari ulama kita. Ulama itu tidak diharamkan, dibolehkan ya. Atau kita mulai membaca Al-Quran, tidak masalah. Tapi yang jelas bagi kita di Aceh ini, malam nisfu Sya'ban itu malam yang indah. Saya teringat kalau di kampung kami dulu itu dipotong ayam semuanya di rumah, dipotong ayam. Nanti setelah maghrib dibawa kenduri nasi bungkus, nasi bukulah. Dibawa ke Menasah. Kadang-kadang satu rumah itu dibawa 6 buah, 6 bungkus, 6 kulah. Jadi kita enak makan di Menasah nanti. Anak-anak semua datang makan rame-rame di Menasah. Kemudian ada ceramah, ada salat, salat nisfu Sya'ban. Begitulah waktu saya masih kecil. Mungkin Abi juga merasakan itu. Kalau misalnya Ustaz sampai sekarang kita rasakan bagaimana tu? Itu pertanyaan masih sama seperti itu. Kemudian begini, saya dengar kalau memasuki nisfu Sya'ban sudah kita gerbang. Iya, itu gerbang Ramadan nantinya kan. Bukan hanya nisfu Sya'ban, gerbang Ramadan itu. Begitu kita melangkah ke bulan Sya'ban ini sudah pintu gerbang Ramadan ya. Ya, betul. Masalah orang mau salat itu urusan mereka. Cuma kalau saya tidak mau lagi salat karena tidak ada nas gitu kan. Tapi untuk kita melarang orang itu nggak bisa. Karena orang juga punya gurunya, punya kitab-kitabnya ya. Mereka itu salat nisfu Sya'ban, terserahlah kepada mereka. Tapi ada juga orang yang tidak salat lagi. Baik, kita baca SMS dulu ya. Berapa orang sudah masuk SMS? Ya. Yang jelas ini sudah kita masuk ke pintu gerbang Ramadan. Mudah-mudahan semua kita orang muslimah mempersiapkan diri. Wah, buka SMS, buka ngaji. Ya, ini SMS-nya. Assalamualaikum Ustaz. Perubahan kiblat itu terjadi apakah sedang salat sendiri atau sedang berjamaah dari hamba Allah di Tungkup Aceh Besar? Sudah habis tanya ya. Telah sidakan tadi. Jadi perubahan kiblat ini itulah ada dua pendapat. Ada hadis yang mengatakan Rasulullah sedang salat zuhur 2 rakaat dan 2 rakaat lagi dilanjutkan setelah menghadap ke Masjidil Haram. Tapi ada juga hadis di luar salat. Turun wahyu itu di luar salat. Cuma ada orang lain yang salat, Nabi masih di masjid. Jadi saya sudah menerima wahyu, kita tidak boleh lagi berkiblat ke Masjidil Aqsa. Sekarang berpalinglah kamu ke Masjidil Haram. Gitu. Baik, hamba Allah, kita cari SMS yang lain. Lagi besok. Ini menarik. Salam Ustaz Amin. Di dalam bulan Rajab yang lalu, tampaknya
orang masih dalam menyanyiakan waktu salat. Mudah-mudahan dalam bulan Sya'ban ini umat kita lebih serius meramaikan masjid dan musala. Ini seperti saran ya. Saran. Tidak ada pertanyaan. Jadi ini hamba Allah juga, nggak ada nama ya. Kita sependapat dengan Bapak ya. Mudah-mudahan umat Islam lebih serius ya, dalam belajar agama, terutama bab-bab tentang ibadah ya. Saya pikir yang paling penting didalami oleh umat Islam adalah bab salat. Supaya mereka yakin dengan salat ya. Yang mana salat sunat, yang mana salat wajib, bagaimana salat tarawih. Kebanyakan orang kan salat aja ikut-ikutan ya. Tapi untuk mendalami tentang tarawih itu tidak ada. Jadi perlu didalami. Berdasarkan hadis-hadis Nabi, cara-cara Nabi salat tarawih itu bagaimana, perlu kita dalami. Apakah Nabi pernah baca doa di antara salat-salat itu? Apakah Nabi pernah ayat-ayat pendek, ayat-ayat sangat pendek gitu ya? Jadi semua umat Islam harus menyesuaikan diri dengan sunnah. Bagaimana salat malam Nabi atau salat tarawih Nabi, kita ikuti. Masalah rakaat boleh 8, boleh 20 ya. Tapi caranya, kaifiat salat itu harus seragam ya. Jadi kita lihat tidak seragam, ada yang doa-doa panjang kali, ada yang baca Al-Quran pendek sekali, ada yang baca doa di antara jelas-jelas itu. Ada yang pokoknya tidak seragam ya, tidak seragam. Menyeragamkan itu bagus. Itu tanda persatuan. Ya. Ini masjid seberang jalan lain, masjid seberang jalan lain kan gitu ya. Itu sudah demikian. Ya, jadi perlu diseragamkan. Walaupun susah itu. Ya. Tapi kalau ada usaha untuk diseragamkan itu bagus saya pikir. Bukan diseragamkan rakaatnya, diseragamkan kaifiatnya. Ada yang pakai Bilal, ada yang tidak kan sekarang ya. Itu kan tidak seragam ya. Masih ada Ustaz? Iya, masih ada. Atau Abi mau nanya lagi? Kita perlu orang pun telefon dulu, SMS. Pemerintah yang penting kita dulu. Iya. Nih dari Ibu Ratna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, apakah kalau sudah nisfu Sya'ban masih bolehkah kita qadha puasa atau tidak boleh lagi? Karena ada yang mengatakan tidak boleh lagi mengqadha puasa setelah nisfu Sya'ban. Ini Abi. Ibu Ratna di mana Aceh? Bagaimana hukumnya? Tapi sebenarnya apa ada dasarnya? Karena orang bilang itu kan. Jadi Ibu Ratna begini. Sebelum datangnya Ramadan masih boleh kita mengqadha puasa. Belum masuk benar. Dan masih boleh kita salat sunat. Salat sunat Senin Kamis. Masih boleh. Tetapi yang paling baik, semoga ya, semua ibu-ibu yang pernah tinggal salat karena menstruasi ya, Macam sebelum nisfu Sya'ban bayarlah hutangnya. hutang apa? Bayarlah hutang. Jangan setelah nisfu Sya'ban belum terbayar ya. Sebelum nisfu Sya'ban lunasi qadanya. Itu yang lebih afdal. Jadi begitu Ibu Ratna ya. Ada Ustaz? Ada. Saya buka WA dulu ya. Di WA juga ada yang bertanya. Di WA ada juga yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz tidak sebut-sebut tentang Hari Kartini?
Padahal hari Kartini adalah hari kebangkitan perempuan. Itu juga penting Ustadz. Tolong Ustadz ceritakan sedikit tentang jasa Islam tentang Kartini perempuan. perempuan. Besok Dari Ibu Fatimah Siaahan di Banda Aceh. Jadi besok aja kita jawab. Besok kan ada hari. Jadi Ibu Fatimah betul seperti Ibu bilang ya. Kenapa ada sebut? Islam sangat besar perannya dalam memajukan nasib perempuan. Ya. Sebagaimana kita tahu, sebelum ada Islam, perempuan itu harganya tidak ada. Di masa jahiliyah itu ditanam hidup-hidup. Yang sudah hidup. Tapi Rasulullah yang membela, Allah yang membela. Tidak boleh membunuh perempuan. Tidak boleh menanam hidup-hidup anak perempuan. Perempuan itu diangkat derajat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya ketika seorang anak muda datang kepada Rasulullah bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang lebih pantas aku hormati?" Ibu. Jadi Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." 3 kali katakan. Ditanya lagi, Rasulullah Tiga menjawab kali, ummuka. Ditanya lagi, tetap Rasulullah menjawab ummuka. Ditanya lagi, baru Rasulullah menjawab abuka. Baru bapakmu. Jadi di situ menunjukkan ibu harus kita Tinggi derajatnya. junjung tinggi derajatnya, kita hormati. Ya, Islamlah pelopornya. Ya, Islamlah pelopornya. Pelopor Islam yang kedua tentang ibu, ya, nanti kita ceritakan setelah jeda iklan. Pemirsa jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.